Tetapi makhluk yang disebut manusia ternyata tidak hanya bisa tertawa, tetapi pandai memainkan tipu daya. Sangatlah mudah bagi pasangannya untuk menyusul pemburu itu ke tepi hutan, menyeberangi ladang dan siap menerkamnya di tengah lapangan. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya selain menggeram-geram ketika ternyata muncul puluhan manusia mengepung sembari mengacung-acungkan tombak bambu ke arahnya. Pasangannya mencari celah, berputar-putar dalam kepungan yang semakin merapat, sampai hampir semua tombak itu menembus kulit lorengnya. Akhirnya, orang-orang berteriak lega atas nama keselamatan anak manusia, kambing, sapi, ataupun kerbau mereka. Meski dalam kenyataannya kambing, sapi, dan kerbau di kampung itu lebih sering diambil, dibantai, dan dikuliti di kandangnya sendiri oleh para bapak maling berkemahiran tinggi. Kawanan bapak maling datang lewat tengah malam mengendarai mobil box. Dengan mantra dalam campuran bahasa asing dan bahasa daerah yang tidak pernah digunakan lagi, mereka menyirep seisi rumah yang di kampung itu jaraknya saling berjauhan. Pagi harinya hanya tinggal isi perut ternak berserakan dengan bau anyir darah di mana-mana. Kambing yang diterkam penghuni rimba jumlahnya tidak seberapa dibanding pencurian ternak dengan mobil box. Itu pun bisa terjadi karena kelalaian pemiliknya. Jika tidak pintu kandang terbuka, sering diikat begitu saja di luar kandang sehingga menjadi sasaran empuk makhluk pemangsa dari masa ke masa. Bahwa bayi manusia seperti akan menjadi mangsa itulah yang mengubah segalanya. Akhirnya terbunuh si Mbah ini. Selesai sudah. Belum. Pemburu itu tidak berteriak, tetapi pengaruhnya lebih besar dari segala teriakan. Belum. Kita baru saja merajamnya begitu rupa sampai kulitnya tidak bisa kita jual. Masih ada betinanya. Semuanya ternganga. Dan masih ada anaknya. Saat pasangannya itu tewas oleh puluhan bambu tajam, ia yang ternyata mengikuti dari belakang dapat menyaksikan dari kejauhan. Saat itu tidak ada satupun di antara manusia melihat ke arahnya. Tanpa bisa memberi bantuan, ia hanya berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia masih berada di sana ketika menyaksikan betapa orang-orang kampung itu tetap menguliti pasangannya dan membawanya pergi dengan mempertahankan agar kepalanya tetap tersambung pada kulit loreng tubuhnya. Katanya bisa menjadi hiasan dinding kantor kelurahan. Kita harus membunuh juga betinanya, ia pasti juga akan mencari mangsa di kampung kita. Anaknya juga harus kita bunuh. Kalau tidak, tentu setelah dewasa membalas dendam. Ia memang tidak memahami bahasa manusia. Baginya itu hanya berarti suara-suara, tetapi nalurinya dapat merasakan ancaman. Kini dalam kelam berhujan, ia mengawasi orang-orang yang memburu dirinya itu dari suatu jarak tertentu. Ia telah memindahkan anaknya ke gua lain yang sama hangatnya pada malam hari. Dan karena itu, ia tidak perlu khawatir mereka akan menemukannya. Pemburu itu mungkin akan bisa, tetapi tidak malam ini, karena belum tahu bahwa goa yang ditemukannya sudah kosong. Betinanya baru saja beranak, dan anaknya masih terhuyung-huyung kalau berjalan. Pemburu itu memberi petunjuk kemana orang-orang kampung bisa menyergap makhluk pemangsa yang terandaikan bisa membalas dendam. Anakku sakit panas, katanya memberi alasan. Dalam hatinya, ia sudah bosan bekerja tanpa bayaran. Demikianlah rombongan orang-orang bertombak yang bercaping ataupun berpayung daun pisang muncul di ujung jalan setapak di tepi jurang ketika ia berada dalam perjalanan memburu pemburu. Ia merunduk di balik semak, membiarkan mereka lewat dan membuntutinya sejenak untuk memastikan arahnya. Ia tidak membunuh seorang pun. Setibanya di kampung yang gelap dan sunyi di malam berhujan tanpa rembulan, sembari melangkah tanpa suara, terendus olehnya aroma pemburu yang tengik itu dibawa angin dari sebuah rumah terpencil. Sebuah rumah yang sengaja berjarak dan menjauhkan diri karena penghuninya selalu berikat kepala kusam, merasa berbeda dari para petani bercaping. Orang-orang dulu, pikirnya selalu. Terdengar tangis bayi yang tak kunjung berhenti.
Panasnya belum juga turun. Coba ambilkan air yang lebih dingin dari sumur. Handuk ini seperti baru tercelup air busa, ujar perempuan yang sedang menjarang anaknya itu. Jawabannya adalah desahan malas, disusul dari balai-balai bambu. Kemudian pintu rumah kayu itu terbuka. Dari dalam membersih cahaya lentera. Seorang lelaki berikat kepala dengan bau tubuh yang tengik berlari ke arah sumur sambil membawa baskom. Hujan belum berhenti ketika ia meluncurkan ember pada tali timba ke bawah dan mengereknya kembali ke atas secepat-cepatnya. Dalam kesibukan seperti itu pun, kepekaannya sebagai pemburu tidak pernah berkurang. Ia melepaskan tali timba dan membalikkan badan secepatnya. Namun, kali ini sudah terlambat.